Lembaga gadai seperti Pegadaian ramai dikunjungi, apalagi saat warga butuh dana. Seperti halnya di bulan Juli 2025 lalu, warga berburu pinjaman demi memenuhi keperluan sekolah. Bulan Juli memang awal tahun ajaran baru, tak heran transaksi gadai pun meningkat. Banyak warga memilih layanan ini lantaran dinilai lebih mudah. Cuman kebetulan kalau lagi ada kebutuhan baru kita ke Pegadaian. Alhamdulillah sangat membantu. Yaitu lebih efisien, praktis, dan mudah, cepat kan layanannya. Nggak sama yang lain harus kita cek itu dulu, harus melalui BI dulu. Jika dibandingkan dengan pinjaman lain, sistem layanan gadai memang jauh lebih mudah dan juga aman. Warga bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa harus melalui berbagai persyaratan seperti di perbankan atau pinjaman online. Layanan gadai itu pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita dalam keadaan darurat, seperti masyarakat membutuhkan pencairan dana dalam jumlah yang tidak terlalu besar namun dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, kelebihan dari sistem gadai ini, layanan gadai yang disiapkan oleh beberapa lembaga gadai lainnya, itu adalah dia tidak perlu membutuhkan analisis kredit ya, seperti yang disediakan oleh pinjaman seperti vintage lainnya, kemudian layanan perbankan. Layanan gadai cukup familiar bagi warga. Pinjaman pun sudah bisa didapat dengan bermodal benda bergerak sebagai jaminan seperti emas hingga kendaraan. Tak heran bisnis gadai tumbuh signifikan. Jadi di Juli ini malah dari awal bulan sudah nanjak terus, ya sudah langsung nanjak transaksinya. Tingginya permintaan pinjaman di layanan gadai membuat transaksi melonjak. Di Pegadaian misalnya, hingga triwulan 1 2025, transaksi gadai khususnya emas naik hingga 8,4% atau sekitar 900 miliar rupiah. Transaksi pun akan terus bertumbuh, apalagi jika ada momen tertentu yang membutuhkan dana mendesak. Tak heran, gadai jadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.